yang dibawakan oleh Abby the Nomad yang berjudul Mindset. Dan ini akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini ya, sehubungan dengan topik yang akan kita bahas, part yang kedua, mindset versus behavior berkaitan dalam suasana COVID-19. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung selalu berlija dalam Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini, saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Pagi Mbak Ola. Ya, Ya, apa selamat kabar hari ini pagi. Mbak Ola? Alhamdulillah. Berwarna coklat Pak kabarnya. Bagian dari warna-warni ya. Betul. Baik. Oke, Pak, kita akan bicara part yang kedua berkaitan dengan mindset versus behavior ya. Ya, Ada banyak banget nanti akan kita tanyakan juga kepada smart listener. Tetapi sebelum kita melaju lebih jauh lagi, kita tanya beberapa hal kepada smart listener. Mungkin dari lagunya dulu nih ya. Pak Arfan ingin menggarisbawahi atau memberikan highlight di bagian tertentu di lagu yang baru saja kita nikmati begitu. Mindset, silakan. ya terima kasih Mbak Ola ya. Ini lagu dari Abby the Nomad ya, dan lagunya nih bagus sekali nih ya, dan agak khas gitu ya, agak berbeda Ya, dengan betul. lagu-lagu yang kebanyakan ya Mbak Ola Biasanya ya. 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 Jadi lagu ini bercerita tentang seorang penyanyi gitu yang mengalami kegelisahan gitu. Dia saat ini menjadi orang yang terkenal, kaya gitu ya, tapi dia merasa kesepian gitu. Ya, tapi dia tetap bisa bertahan dalam keadaan tersebut karena dia punya sesuatu. Nah, itu. Apa sesuatu itu? Mindset. Nah, itu ya. Jadi dia katakan dalam lagu ini begini, who I am is not what I wear. Siapa saya itu bukanlah apa yang saya pakai gitu. Jadi dia ini mengalami kegelisahan. Jadi beda gitu, apa yang kelihatan dengan apa yang sesungguhnya dia rasakan. Ya, I'm grounded. Ya, saya sudah betul-betul jatuh ya. I think I hold myself up for something bigger. Saya pikir saya sedang memegang erat-erat ya sesuatu yang lebih besar gitu. Where I stand is not what I stand for. Di mana saya berdiri itu bukanlah apa yang sedang saya perjuangkan gitu. I'm founded. Ya, saya sudah ditemukan. I think I hold those values in front of triggers. Saya pikir saya sudah memiliki memegang nilai-nilai yang ada di depan trigger-trigger yang datang kepada saya. Cause I got the mindset. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya punya mindset. Itu sampai diulang 4 kali, Mbak Ola. I got the mindset, I got the mindset, I got the mindset gitu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya gitu yang namanya mindset untuk bisa membuat kita bisa mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan gitu. Oke. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan mindset ini kok sampai ya kalau di lagu ini ya mengatakan bahwa dia bisa bertahan, bisa mengarungi berbagai tantangan itu karena modal mindset tadi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Mindset itu terbentuk dari apa? Oke, komponennya apa saja dan apa yang harus kita isi di dalamnya supaya kita bisa bertahan atau bisa bukan cuma sekedar survive ya, tapi kemudian juga kreatif dan sebagainya begitu. Kita akan bahas itu lebih lanjut Smart Listener, tetapi ada satu pertanyaan dulu yang ingin kami lempar kepada Anda dan ini bisa Anda jawab baik melalui YouTube channel Smart FM atau juga Anda bisa tanyakan, bisa Anda jawab maksud saya melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita bikin semacam kuis kecil ya buat Anda semuanya. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa takut Anda terhadap serangan COVID-19 ya? Kalau 10 berarti takut banget begitu ya. Kalau 1 mungkin sama sekali tidak takut atau tidak khawatir begitu kan. Anda bisa memberikan sedikit alasannya ya kenapa Anda dengan angka itu. 1 sampai dengan 10, skala Anda itu ada di mana ya? Apakah Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Seberapa takut Anda terhadap serangan COVID-19? Silakan Anda boleh jawab ya sekali lagi di 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube channel Smart FM atau juga Anda bisa DM ke Instagram kami ya ke @radiosmartfm959. Pak Arfan, kita ingin mulai membahas ini tetapi singkat sebelum kita jeda iklan ya, mengingatkan kita semuanya ya, behavior versus mindset. Kenapa ini kita mesti membedakan antara behavior dengan mindset? Mengingatkan apa yang kita bahas minggu kemarin. Ya, terima Apakah kasih. karena ya, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini kenapa kita angkat talk show ini ya.
karena dua hal ya. Yang pertama adalah karena ini kita memperingati 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Dan yang kedua ini juga bagian dari syukuran saya ya, setelah selamat dari COVID-19 untuk bisa berbagi gitu ya. Nah di awal talkshow ini saya ingin mengingatkan gitu apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, Mbak Ola. Hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik ya. Ternyata hasil penelitiannya adalah ada 17% masyarakat Indonesia yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada gitu ya, dan berbahaya gitu. 17%, kelihatannya kecil ya Mbak Ola ya, hanya 17%. Tetapi kalau dilihat dari total penduduk Indonesia, maka 17% itu berarti 45 juta masyarakat Indonesia yang tidak percaya kepada COVID gitu. Nah, tidak aneh kalau seperti ini, kenapa Pak Presiden Jokowi seringkali mengeluh gitu. Ini kok kita sudah berlakukan PSBB tidak efektif ya, kemudian diganti lagi dengan PPKM ya, pelaksanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat gitu, PPKM. Ternyata juga masih tidak efektif dan masih tidak menurunkan angka penularan COVID-19 gitu. Ternyata kalau dilihat lebih jauh, selama ini yang dilakukan itu hanya behavior, ya, hanya perilakunya yang selalu ditekankan, ditegaskan, yaitu 3M, ya, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, atau yang sekarang sudah dikenal sebagai 5M, ya, ditambah 2, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Nah, hanya perilakunya saja yang ditekankan, tetapi ternyata mindset-nya belum disentuh, gitu. Oke, jadi kita akan lihat kenapa masih... mindset-nya belum disentuh, gitu. Dan ketika mindset belum disentuh, maka masih banyak orang-orang yang tidak percaya ini, masih 45 juta orang loh. Dan ini bisa menular kemana-mana kalau tidak segera kita atasi gitu Mbak Ola. Baik, sampai di situ dulu Pak Arfan, kita jeda sebentar ya, supaya mengingatkan kepada Smart Listener apa yang menjadi pokok bahasan kita minggu lalu. Kami jeda sesaat, Smart Listener, sambil kami menantikan jawaban dari Anda. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kami masih mengajak Anda untuk membahas mengenai mindset dan behavior ya, behavior versus mindset, mana sih yang duluan terbentuk dan mana yang hasil mana begitu, apakah behavior menghasilkan mindset atau mindset justru yang menghasilkan behavior atau perilaku yang selama ini kita lihat terutama berkaitan dengan COVID-19. Sebelum kita melaju Smart Listener dan menantikan jawaban dari Anda, kalau skala 1 sampai dengan 10 Anda itu ada di angka berapa soal seberapa takut Anda terhadap serangan COVID-19. Anda boleh kirim ke 0812 11 12 959 atau juga melalui chat ya di YouTube channel Smart FM. Smart Listener, kami mau menyapa Anda terlebih dahulu, Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, selamat pagi untuk Anda yang ada di sana. Kemudian saya beralih ke Medan, Pekanbaru, dan juga Palembang, selamat pagi. Dan kami ajak Anda juga untuk bergabung dalam perbincangan kami. Begitupun dengan Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Ya, terima kasih karena Anda tengah menyimak Smart Happiness yang berjudul, yang bertemakan behavior versus mindset. Tadi di awal Pak Arfan sudah menyampaikan Smart Listener hasil catatan dari BPS, jadi bukan karangan Pak Arfan loh ya, gitu ya. Oh, ini karena Pak Arfan suka dengan tema ini, jadi dibuatlah angka seperti itu gitu. Bukan, ini jadi berdasarkan data dari BPS. Bisa saja ya di periode ini ada perubahan dan sebagainya. Silakan Anda monggo melakukan checking lah begitu. Dan tadi disebutkan ada 17% yang nggak percaya sama COVID. Kelihatannya kecil, kecil gitu ya. Tetapi kalau 17% ini semuanya ramai dan aktif di sosial media, ini akan sangat mempengaruhi sekali ya postingan-postingan mereka. Tapi kita lanjut deh Pak Arfan ya, bicara tentang behavior dan mindset ini. Boleh diingatkan nggak sih, behavior yang menghasilkan mindset atau justru mindset tentang COVID-19 inilah yang menghasilkan behavior? Karena tadi Bapak mengatakan bahwa kenapa pemerintah mengeluhkan kok kayak nggak berhasil ya, mau dibikin apapun gitu ya, bahkan sudah bikin ketetapan yang melanggar nggak pakai masker kalau di ruang publik dikenakan denda dan sebagainya, ya tetap aja nggak mempan juga gitu. Apa yang terjadi? Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi dalam hidup ini kan kita itu seringkali fokusnya tuh pada apa yang terlihat ya Mbak Ola ya. Yang paling gampang kan ya kalau ingin mensosialisasikan program apapun ya, itu kan yang dilihat kan adalah
perilakunya gitu. Karena perilaku itu kan measurable, bisa diukur, dan observable, bisa dilihat gitu. Jadi kalau ingin contohnya ya, kalau zaman dulu itu kan memberlakukan seat belt gitu ya. Itu kan ya yang dilihat pakai seat belt atau tidak, kan seperti itu ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah begini. Semua orang yang pakai seat belt itu sebetulnya punya mindset yang sama nggak, Mbak Ola? Ya. Belum tentu yang pakai bisa. seatbelt. Kadang-kadang ada yang mengatakan pakai seatbelt supaya nanti kalau ketemu polisi nggak didenda. Nah, berarti pakai seat beltnya karena polisi gitu. Karena Berarti polisi. karena rasa takut kan sebetulnya kan. Ya. Tapi ada lagi orang yang pakai seat belt karena memang ada sebuah kesadaran kan, bahwa saya pakai seat belt itu karena ini saya sedang menjaga keselamatan saya gitu. Karena akan di tengah jalan itu akan mungkin saja terjadi sesuatu yang di luar dugaan gitu kan. Mulai dari ngerem mendadak atau ditabrak sama mobil dari belakang, ada banyak sekali kemungkinan gitu. Yang itu bisa mencelakakan diri saya. Jadi saya benar-benar sadar gitu. Nah, nanti sadar yang kedua ini ujungnya melahirkan rasa takut gitu. Makanya nanti survei tadi itu penting sekali tuh Mbak Ola. Nanti kita akan bahas survei yang tadi itu di sesi ketiga ya Mbak Ola ya. Kita akan bahas nanti. Saya ingin melihat respon Anda seperti apa. Karena sebetulnya nanti rasa takut itu akan menggambarkan mengenai paradigma Anda. Akan menggambarkan mengenai mindset Anda, itu ukurannya di rasa takut. Gitu. Nanti Mbak Ola juga perlu ikutan juga tuh. Berapa nilainya Mbak Ola kalau dari 1 sampai 10? Ya. Jadi nanti kita akan lihat ini. Tapi itu yang ingin saya katakan adalah jangan terpengaruh sama perilaku. Jangan terpengaruh sama perilaku gitu. Karena perilaku itu bisa terjadi, perilaku yang sama bisa terjadi karena alasan yang berbeda. Ya. Nah, ya, orang pakai seat belt itu bisa karena takut sama polisi atau karena kesadaran. Nah, kalau orang pakai seat belt karena takut sama polisi, maka dia akan menghasilkan yang disebut sebagai perilaku ganda, Mbak Ola. Apa itu perilaku ganda? Kalau ada polisi, pakai seat belt. Kalau nggak ada polisi, lepas seat belt. Nah, sama gitu. Kalau bicara mengenai COVID-19 ya, kalau ada yang mengawasi, pakai masker, gitu kan? Kalau nggak ada yang mengawasi, buka masker, karena merasa tidak penting gitu, ya. Atau ini mindset saya ya sebelum saya terkena COVID ya, pakai masker tapi tidak menutupi hidung, Mbak Ola. Jadi cuma sampai di mulut aja gitu ya. Betul, karena saya beranggapan dulu, mindset saya sebelum kena COVID nih ya, ini menghalangi pernafasan gitu kan. Dan ini nanti kalau ditutup berarti kan kita menghembuskan CO2 kan, karbon dioksida kan. Nanti kita akan menghirup karbon dioksida. Nah, ini berbahaya bagi kesehatan gitu secara jangka panjang kan, seperti itu gitu. Sehingga apa? Saya kalau pakai masker itu kalau nggak ada yang lihat nih, kalau nggak ada yang lihat itu cuma sampai ini, sampai mulut saja, hidung dibiarkan terbuka supaya saya bisa menghirup udara yang bebas gitu. Tapi begitu ada yang lihat gitu, saya pergi ke tempat umum, Pak, tolong maskernya dipakai Pak, ya, baru saya naikkan gitu. Artinya apa? Kalau orang mindsetnya belum benar, perilakunya selalu menghasilkan perilaku ganda, Mbak Ola. Perilaku ganda ya. Di depan berbeda, di belakang berbeda, begitu ya Pak Arfan. Itulah yang seringkali disebut sebagai orang yang bermuka dua. Oh, oke. Jadi orang yang bermuka dua itu sesungguhnya dasarnya adalah mindset. Mindset, ya. Mindsetnya itu hanya melakukan sesuatu kalau ada di depan publik. Jadi dalam diri kita itu, Mbak Ola, ada yang namanya front stage dan backstage. Di depan panggung dan di belakang panggung. Dan nah, ini ya berlaku bukan cuma berkaitan dengan COVID-19 ya, tapi juga dalam hal yang lain-lain juga seperti itu ya Pak Arfan. Betul, makanya ini penting sekali kita bahas mengenai mindset, ini penting sekali. Kayak orang bersedekah gitu ya. Jangan tertipu sama orang yang bersedekah. Kemudian mengatakan bahwa orang itu orang baik. Belum tentu. Ya, kalau dalam agama itu Mbak Ola, semua perbuatan itu, ini hadis Nabi yang terkenal itu ya, bunyinya seperti ini. Innamal a'malu binniat katanya. Sesungguhnya nilai dari segala sesuatu perbuatan itu bukan pada perbuatannya, tapi pada niatnya. Pada niatnya. Niat itu apa? Niat itu adalah mindset gitu. Jadi Mbak Ola jangan terpengaruh, jangan tertipu, terpedaya sama orang yang kelihatannya baik. Yang baik-baik, sama Mbak Ola ramah, ya suka
suka ngirim makanan, jangan terpengaruh. Itu namanya perilaku. Perilaku itu bisa menjadi ganda, perilaku ganda gitu ya. Lain di depan, lain di belakang. Nah, yang membuat perilaku itu menyatu, itu adalah mindset. Gitu Mbak Ola. Jadi kalau mindsetnya benar, itu perilakunya pasti sama. Di depan panggung maupun di belakang panggung pasti sama. Di depan Mbak Ola sama di belakang Mbak Ola pasti sama. Nah kalau ada orang yang di depan Mbak Ola dan di belakang Mbak Ola berbeda, di depan baik tapi di belakang ngomongin kita kemana-mana, itu menunjukkan mindsetnya tidak menyatu gitu dengan perilakunya. Nah dengan penjelasan saya tadi, berarti mudah-mudahan smart listener dan sahabat Sonora Network menjadi lebih jelas ya bahwa yang menentukan segala sesuatu itu adalah mindset, pikiran kita, niat yang ada di dalam diri kita, niatnya apa, motivasinya apa gitu, beliefnya apa gitu, keyakinannya apa, prasangka-prasangkanya apa gitu, dan itu akan mempengaruhi perilaku Anda. Iya, iya. Itu Mbak Ola, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya ya. Tapi Pak Arfan, kita kan harus akui suara-suara yang ada di kepala kita yang masuk setiap waktu gitu ya, itu kan ribuan dan banyak banget, dan kita mungkin akan bingung gitu, mana nih yang benar, mana nih yang benar gitu ya. Sehingga apakah suara yang paling kencang itu yang kemudian mendominasi dan akhirnya menghasilkan behavior tadi, perilaku yang ganda tadi, Pak Arfan? Ya, dalam diri kita itu yang namanya suara itu banyak sekali Mbak Ola ya, dan itu terjadi setiap saat ya. Ya, setiap saat itu ada, kalau saya selalu mengistilahkan itu ada, istilahnya ada anjing hitam di sebelah kiri kita, ada anjing putih di sebelah kanan kita. Yang ini selalu berantem terus gitu, berantem terus. Pertanyaannya, siapa yang akan menang Mbak Ola? Anjing hitam atau anjing putih? Nah, itu dia. Bisa saja. Adalah, bisa saja yang menang itu adalah anjing hitam, bisa saja yang menang adalah anjing putih, tapi mana yang lebih banyak kita kasih makan gitu ya Pak Arfan? Betul. Jadi mana yang lebih banyak kita dengerin, mana yang lebih banyak kita kasih makan gitu, mana yang sesuai dengan belief kita. Karena kita menerima informasi itu Mbak Ola, informasi itu boleh banyak, tapi kita menyaringnya sesuai dengan belief kita. Orang yang tidak percaya COVID, itu selalu punya banyak alasan Mbak Ola. Kita boleh berdebat panjang lebar deh. Dari A sampai Z, orang yang tidak percaya COVID, dia selalu bisa memberikan argumentasi yang cukup meyakinkan gitu. Apapun ada alasannya bagi orang yang tidak percaya gitu. Kenapa? Karena dia hanya menyaring berita-berita, informasi yang dia percaya. Itu Mbak Ola. Oke, baik Pak Arfan, ditahan sampai di situ. Sudah banyak yang bergabung ya berkaitan dengan kuis kecil kita, dan kita akan bacakan nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, Anda yang belum mengirimkan, tadi saya melemparkan pertanyaan, skor 1 sampai dengan 10, mana atau di angka berapa ya Anda seberapa takut lah kira-kira begitu terhadap serangan COVID-19. 1 sampai dengan 10, Anda di angka berapa? Kalau 10 berarti sangat takut sekali, kalau 1 berarti sangat tidak takut begitu ya. Kami jeda sesaat, Anda bisa kirim ke 0812 11 12 959 atau juga live chat di YouTube channel Smart FM.